kita akan memulai acara kita. Saya akan berdoa. Kita akan ini susunan acaranya. Kita akan ada satu doa pembukaan, lalu perkenalan, ketiga penjelasan kurikulum merdeka, penjelasan tata tertib, lalu yang kelima kalender akademik, terus penjelasan sistem manajemen school. Ini yang terbaru. Lalu ada penjelasan sedikit IMA 5 menit, penjelasan ekskul coding supaya Bapak Ibu lebih memahami, lalu ada tanya jawab dan setelah itu kita menutupnya. Bapak Ibu, kita akan memulai dengan doa. Saya akan memimpin doa secara Kristiani. Bapak Ibu yang berkepercayaan yang lain, silakan berdoa dalam kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati sehingga kami semua dalam kondisi yang sehat, semua karena anugerah Tuhan dan karena berkat-Mu. Sebentar kami membicarakan beberapa hal berkenaan dengan pendidikan putra-putri kami, para permata kami, mutiara-mutiara kami mohon kiranya Tuhan yang memimpin kami. Berikan segala hikmat-Mu dan biarlah apa yang kami bicarakan hari ini bisa membuat sekolah bersinergi dengan para orang tua dan juga dengan murid-murid kami yang akan memulai sekolah di tahun ajaran baru. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saya buka masker saja. Ini tuh kalau saya pakai masker tuh, iya ngembun, inilah penderitaan yang pakai kacamata. Saya nggak tahu kalau yang lain bisa apa tidak ya pakai kacamata, kok pada bisa ya. Saya lihat pakai masker, kalau saya tuh nggak bisa ya. Nah Bapak Ibu, saya akan pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu ya. Kita harus kenalan dulu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu ini Ibu Mama Gio apakah sudah masuk atau belum dari Malaysia. Jadi kita tuh ada perbedaan waktu Bapak Ibu ya, karena sekali lagi murid yang terjauh kita tuh tahun ini adalah di Malaysia, ada dua orang. Lalu ada di Manado, ada di Kalimantan Timur. Jadi Bapak Ibu kalau homeschooling ini bisa merambah kemana-mana Bapak Ibu, jadi bisa ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya teman nih di luar negeri gitu ya, lalu pengen sekolahnya berbasis Indonesia karena dia orang Indonesia yang ada di luar negeri. Ini kenapa suaranya begini ya? Gerecek. Ini kayaknya yang ini di sini. Cek. Jangan terlalu dekat. Oh, saya harus di belakang. Oke, berarti saya harus di belakang. Tetap. Cek. Nah, Bapak Ibu, jadi homeschooling ini bisa ada di seluruh dunia. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya punya teman nih di luar negeri, tapi orang Indonesia, supaya kalau pulang ke Indonesia, mereka tetap memiliki raport, memiliki ijazah yang berbasis nasional. Itu bisa digabungkan dengan homeschooling Bintang Harapan. Bahkan ada satu murid yang kelas 8, sekarang papa mamanya karena melanjutkan sekolah di New Zealand, jadi anaknya pindah ke New Zealand ikut dengan orang tuanya, tapi tetap masih bergabung dengan homeschooling Bintang Harapan. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, itulah keunikan dari homeschooling gitu ya. Jadi bisa merambah punya murid di mana-mana bisa Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan berkenalan dulu dengan guru-guru tentunya ya Bapak Ibu ya. Homeschooling Bintang Harapan ini dimulai dari kelas 1 SD sampai kelas SMA kelas 12 Bapak Ibu. Lalu ada kelas spesial need. Kelas spesial need itu kita memiliki program yang berbeda ya. Jadi kita sesuaikan dengan perkembangan suara saya. Untung suara saya keras ya. Suara saya cukup keras memang. Jadi anak-anak spesial need ini kita kelaskan dalam kelas-kelas khusus Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya bukan mengklasifikasikan atau membeda-bedakan, tapi kita homeschooling itu berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak kita ya. Nah Bapak Ibu, saya akan perkenalkan dulu. Ini boleh diperbaiki dulu sebentar ini. Karena kalau enggak saya teriak-teriak nanti.
Cek, cek, cek. Cek, cek. Nah, kayaknya masih. Biarinlah, udah nggak apa-apa ya. Dinyalain aja, biar saya nggak terlalu teriak-teriak. Ya, nggak apa-apa, gerejek-gerejek juga. Cek. Ini SDKB. Nah, udah. Nah, ini udah ya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan dulu, saya Prihatini. Nama saya tuh orang memanggilnya Ibu Tini. Salam kenal, ini bagi yang dari luar kota yang belum pernah bertemu muka gitu ya. Bahkan Bapak Ibu, saya tuh belum pernah bertemu muka dengan mereka, hanya via telepon gitu ya. Kayak Mama Gio kemarin telepon, lalu kita belum pernah bertemu muka gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya adalah Ketua PKBM Homeschooling Bintang Harapan. PKBM itu apa, Bu? PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Bapak Ibu. Jadi homeschooling, LPK, itu tuh semua ada di jalur, ada di bawah naungan yang namanya PKBM. Jadi di kedinasan itu yang ada tercantum yang harus punya izin, yang harus punya sertifikasi dan lain sebagainya itu PKBM-nya. Karena homeschooling itu adalah satu bentuk layanan dari PKBM. Jadi kalau Bapak Ibu, kenapa namanya PKBM? Iya Bapak Ibu, karena di Dinas Pendidikan itu jalurnya atau enggak lembaganya namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, homeschooling harus punya PKBM-nya gitu ya. Kita bersyukur karena homeschooling Bintang Harapan ini sudah terakreditasi, sudah memiliki izin NIB secara OSS dan lain sebagainya. Jadi legalitas PKBM homeschooling Bintang Harapan ini sudah sangat baik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang legalitas dari homeschooling Bintang Harapan. Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu guru-guru dan juga seluruh cabang koordinator cabang-cabang ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa cabang. Supaya Bapak Ibu jadi tahu, oh ini yang cabang di sini, cabang di sini. Yang pertama sekali lagi saya Prihatini, Ketua PKBM Homeschooling Bintang Harapan. Saya mengajar khusus agama Kristen, Bapak Ibu, SMP dan SMA. Pasti bertemu dengan saya di pelajaran SMP dan SMA. Yang kedua, Kepala Sekolah Homeschooling Bintang Harapan, Edsel Jeremy, silakan maju. Guru-guru tolong cepat majunya ya. Jadi tolong barisnya agak mendekat supaya jangan terlalu jauh. Ini Edsel Jeremy ini adalah Kepala Sekolah dari Homeschooling Bintang Harapan. Boleh Bapak Ibu kalau boleh kasih tepuk tangan kalau yang maju ya, supaya rada rame. Iya Bapak Ibu, tadi saya udah bilang setel musik supaya enggak ini gitu ya, enggak sedih gitu. Ini kan lagi hujan suasananya. Jadi Edsel ini adalah Kepala Sekolah Homeschooling Bintang Harapan. Makanya Bapak Ibu mungkin sekarang kok nggak Bu Tini lagi, sekarang sudah didelegasikan kepada Edsel Jeremy supaya saya bisa mengembangkan sekolah ke seluruh Indonesia. Amin Bapak Ibu. Kan jadi seneng ya. Jadi saya tuh tugasnya adalah pergi-pergi Bapak Ibu ya. Kemarin saya baru pulang dari kemarin saya baru ke Bogor. Saya membuka cabang yang di Bogor karena ada satu ibu di kemitraan tuh kemarin kan saya buka kemitraan, dia bilang Bu saya mah mau buka cabang, saya punya rumah yang nggak dipakai, Ibu tolong ke sini lihat. Kemarin saya ke sana, oh bagus ya tempatnya, terus ibunya juga sangat cinta pendidikan. Saya bilang nggak apa-apa Bu, sok aja buka homeschooling. Jadi saya tugasnya adalah pergi-pergi. Nah yang kedua itu koordinator, sekaligus saya anggap atau saya angkat sebagai wakil kepala sekolah, koordinator pusat adalah Ibu Lili. Ini pasti semua orang berhubungan dengan Bu Lili. Tidak mungkin tidak. Jadi apa-apa tuh Bu Lili gitu ya. Bahkan Pak Edsel ini mungkin tidak akan terlalu banyak gitu ya. Karena beliau juga mengkoordinir yang di Suju. Nah, Ibu Lili inilah yang akan mengurus seluruh surat-surat, ijazah, kedinasan, itu Ibu Lili. Itu yang pusat dan cabang semua jantungnya anak-anak ibu-ibu itu ada di Bu Lili. Jantungnya, karena beliaulah yang megang. Jadi kalau rapot hilang, rapot apa misalnya ada di orang tua murid. Makanya kenapa kalau yang cabang Bapak Ibu ya, kalau bagi rapot itu kita tidak kasih rapotnya. Karena pernah Bapak Ibu di cabang, rapotnya nggak ada. Semua orang saling bingung gitu. Kan udah dikasihin. Mungkin ada di orang tuanya, mungkin ada di apa. Jadi setiap kita bagi rapot karena berdasarkan pengalaman masa lalu ya, pernah satu kali kita ada orang kita beri rapot di cabang, ternyata rapotnya nggak ada.
Dan kita nggak tahu rapotnya tuh ada di orang tua kah, ada di cabang kah, ada di pusat kah. Akhirnya saya, Bu Lili dan saya mengambil keputusan setiap bagi rapot, orang tua hanya mendapat fotokopi, Bapak Ibu ya. Maaf ya, jadi bukannya kita pelit, si ibu teh mending nggak mau kasih rapot asli. Itu aslinya semua ada, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu anaknya sudah lulus, mau pindah atau mau kuliah, itu semua ada tersusun rapi oleh Bu Lili. Semua. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Nah, lalu koordinator pusat, berarti Bu Lili inilah yang menjadi koordinator semua cabang-cabang. Ya, akan terpusat ke beliau. Lalu koordinator cabang Lengkong itu Pak Dikdik Pramono SPD. Ya, saya harus sebutkan gelarnya Bapak Ibu ya, karena ini ada cerita di balik Pak Dikdik yang luar biasa ya. Luar biasa. Ibu Bapak Ibu mau tahu ceritanya enggak? Wow. Nah, Bapak Ibu, ini tuh Pak Dikdik itu ada cerita yang luar biasa dan itulah yang mendorong saya kenapa saya senang ada di dunia pendidikan Bapak Ibu. Pak Dikdik ini dulunya tuh OB sekolah saya. Betul Bapak Ibu, serius. Yang angkatan mamahnya Mama Niko masih tahu Pak Dikdik ada di blok G 1 nomor 8 enggak Mama Niko? Ini Mama Niko tuh mama paling lama. Mama Niko itu dari mulai anaknya preschool ya, preschool, playgroup, TKA, TKB, SD, homeschooling, sekarang Nikonya udah kelas 12. 12 sih naik sih kelas 12. Nih kata Bu Lili kelas 11 nih. Kelas 12 sekarang. Nah, itu tuh Pak Dikdik dulu di sekolah ini tuh OB Bapak Ibu, bayangkan. Tapi karena kecintaannya saya bilang, Pak Dikdik, ayo ikut paket A. Dia nurut untung Mbak. Ikut paket B ikut ya. Kan ini Pak Dikdik ada di sekolah. Belajar aja. Ada guru-guru yang ngajarin. Ikut Bapak Ibu. C ikut ya. C ikut gitu ya. Kuliah Bapak Ibu. Pak Dikdik itu salah satu pemenang alat peraga untuk dia kuliahnya di pendidikan PAUD Bapak Ibu. Makanya kalau ngajar baca tulis hitung anak-anak spesial need itu alat peraganya banyak Bapak Ibu. Wah, kalau dia mengajar tuh sampai banyak gitu. Karena dia basisnya adalah PAUD dan khusus menangani anak-anak spesial need. Jadi beliau itu punya kecintaan terhadap anak tua luar biasa. Dulu kalau saya disiplin anak spesial need yang nangisnya Pak Dikdik. Misalnya saya bilang, Pak Dikdik jangan ditaliin itu sepatunya, suruh nali sendiri. Kasihan atuh Bu, nggak bisa, pokoknya taliin. Gitu ya. Dia yang suka nangis. Anak misalnya nangis-nangis saya ambil disiplin. Diam kamu, berhenti kamu gitu ya. Kan saya rada galak gitu ya. Kalau ke anak spesial need kan harus tegas. Dia yang nangis Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kecintaannya ke anaknya tuh berlebihan. Akhirnya tapi seiring perjalanan waktu jadi dia belajar. Sekarang dia sudah hebat. Dia jadi koordinator di cabang Lengkong Bapak Ibu. Dan dia tuh jadi sarjana loh Bapak Ibu. Jangan salah loh. Sarjana pendidikan usia dini adik ya. Umur berapa adik jadi sarjana? Jangan diomongin. Pokoknya umurnya udah 30 kesekian aja. Tapi luar biasa lah. Bapak Ibu yang sekolahnya di Lengkong pasti tahu ya. Merasakan hati Pak Dikdik. Pasti itu ya. Jadi luar biasa. Makanya saya sih seneng banget Bapak Ibu punya homeschooling bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang gitu ya. Aduh saya jadi pengen nangis. Udah terusin daripada nangis. Cabang Cianjur itu Pak Grace August Setiawan SPD. Nah ini Pak Grace-nya udah datang belum? Ini dari Cianjur, cabang Cianjur. Lalu cabang Pelikan berbasis internasional itu Miss Ratna. Wah ini saya baca satu aja ya, MFT ya. Dr. Ratna Megawati MFT itu adalah cabang dari Pelikan dan di sana anak-anaknya 2 ijazah nasional dan berbasis Cambridge. Itu Miss Ratna atau kami panggil Miss Nana. Guru-gurunya boleh tepuk tangan guru-guru ya. Lalu cabang Bambino ini saya kerjasama dengan tempat terapi di Bambino di Jalan Wastu Kencana nomor 15 itu Bapak Edward Bram. Nah ini bapaknya tidak bisa hadir karena kehalangin, iya makanya lebih baik itu yang ditutup kayaknya Bu. Itunya ditutup ya, layarnya ditutup supaya nggak kena. Lalu ada cabang banyak banget karena beliau memang
ahli di bidang terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah ini Bu Melva. Lalu ada koordinator cabang kota wisata atau sekarang di Jakarta. Saya pindahkan ke Jakarta, Ibu Lia Prima Burhan SE. Beliau juga yang mengajar pelajaran agama Islam PAI ya. Jadi nanti yang anak-anak yang Muslim akan ketemu beliau di dalam PAI. Beliau mengajar matematika, fisika, biologi, SMA dan PAI. Tadi kepala sekolah kita Bapak Evan Jeremy mengajar matematika kelas 10. Miss Lili ngajar biologi dan wali kelas 9. Jadi Miss Lili itu kelas 9 wali kelasnya ya. Jadi anak-anak yang kelas 9 silakan. Lalu kalau yang Pak Diktik tadi mengajar kelas start kelas anak-anak spesial need di Lengkong. Lalu ada cabang Bali Anastasia Karina Cahya Wihar Jase SEMM ini Miss Karina dari Bali dan juga mengajar Akra dan bahasa Inggris. Bapak Ibu yang kemarin suka lihat di YouTube, Miss Karina itu suka ngajar Akra di dalam YouTube SDK Homeschooling Beta Harapan. Lalu ada di sana ada Ibu Jen, Bu Jenita Yulianti, founder Youth Young Indonesia Konsultan Pendidikan. Beliau adalah salah satu koordinator cabang Bali karena sekarang Bali pun sedang berkembang. Ya, jadi nanti ada Miss Karina, ada Ibu Jen, nanti ada lagi kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan saya juga. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu secara cepat untuk guru-guru yang menjadi wali kelas. Wali kelas 1A yang calistung itu kelas 1 itu bukan kelas 1. Kalau anak-anak yang saya katakan calistung itu range kelasnya bisa dari kelas 1 sampai kelas 5. Tapi kita katakan itu kelas calistung. Ibu Maria Yuliana Tomulan. Kelas 1B Nuriana SPD ya, Ibu Nur, Mem Nur. Lalu itu yang belajar calistung. Lalu yang kelas 2 sama belajar calistung lanjutan itu Ibu Iman Hasrat Wati Halawak. Ini udah ada di situ sudah ada gelar-gelarnya, saya tidak bacakannya. Wali kelas 3 dan juga pengajar di Bright itu Ibu Evi Mariana. Lalu kelas 4 Ibu Hana. Jadi nanti Ibu Hana ini kebetulan sekali semua anaknya online, tidak ada yang onsite karena semuanya anak luar kota. Ya kelas 4. Jadi yang di luar kota ini bisa melihat itu wali kelasnya Ibu Hana. Wali kelas 5 Ibu Meliana dan juga akan mengajar membantu menggambar. Wali kelas tengah SMP, di SMP kita gabungkan Ibu Musrika atau terkenal dengan nama sebutan Ibu Ika. Wali kelas tengah yang SMA, kenapa tengah Bapak Ibu? Ini berarti memiliki program khusus itu Ibu Mining dan juga dibantu oleh Ibu Hana, Bapak Ibu ya, karena Ibu Hana hanya sedikit mengajar jadi banyak nanti akan membantu juga di kelasnya Bu Mining. Wali kelas 7 Pak Edi Megantara, ke sebelah sini aja ya Pak ya, saya di sini ya. Pak Edi kelas 7 dan juga mengajar IPS dan IPS SMP. Sejarah dan geografi. Wali kelas 8 Miss Santi, Ibu Santi, Ibu Eko Terasanti, kita panggilnya Miss Santi, mengajar bahasa Inggris kelas 7, 8, kelas 7, 8, lalu kelasnya Ibu Mini, kelasnya Ibu Ika, mengajar cabang Lengkong bahasa Inggris, mengajar cooking. Jadi beliau juga termasuk terkenal karena suka ada di YouTube ya. Ini ada guru-guru yang terkenal karena kemarin kan kita online ya, cookingnya ini Miss Santi, kelas 7, 8, dan kelas 3 kelasnya Miss Ika ya, jadi ngajar bahasa Inggris dan juga cooking. Tadi ya, wali kelas 9 tadi sudah saya sebutkan Miss Lili, Bu Lili. Wali kelas 10 Ibu Setli, Dr. Nanda El Setli, MSI, beliau sedang sakit jadi tidak bisa bergabung. Wali kelas 11 Ibu Fitri Claudia, mengajar matematika dan juga SMP SMA dan juga akan mengajar banyak di Suju Bapak Ibu ya, membantu di Suju. Wali kelas 12 itu Bapak Victor Nainggolan, mengajar ekonomi PKN dan juga akan membantu di Suju. Wali kelas akademia Ibu Suyatni itu tuh akademia dan vokasi. Apa sih maksudnya akademia Bapak Ibu? Akademia itu adalah lanjutan setelah SMA untuk anak spesial need.
Jadi basicnya ada vokasi. Vokasi itu berbasis keterampilan. Untuk saat ini dengan sangat menyesal, biasanya kalau pertemuan orang tua murid kemarin di acara wisuda, kuenya dari anak-anak yang dibuat oleh Ibu Suyatmi itu habis terjual. Jadi sekarang Bapak Ibu nggak lihat hasil dari vokasinya, diutamakan dulu Berkeley. Ya, jadi kita Berkeley. Jadi anak-anak di akademia ini, anak-anak yang sudah lulus SMA, itu tuh akan masuk ke akademia karena mereka yang tidak bisa kuliah ya Bapak Ibu, yang tidak bisa kuliah itu akan masuk ke akademia. Di situ ada pembelajaran vokasi. Untuk sementara ini saya hanya baru pembelajarannya pastry. Nanti ada guru pastrinya saya jelaskan, dan mata pelajaran yang diajarkan itu hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, olahraga, komputer, dan pengetahuan umum. Sisanya belajarnya masak. Pastry sementara ini ya Bapak Ibu. Lalu ada guru hidroponik, karena nanti hidroponik akan dibangkitkan lagi Bapak Ibu. Kemarin kan tidak ada hidroponik karena pandemi ya. Nanti seluruh anak-anak homeschooling Bintang Harapan akan dapat pembelajaran hidroponik Bapak Ibu. Supaya anak-anak belajar, siapa tahu ada suatu hari mereka akan jadi pengusaha hidroponik. Ya, kan Bapak Ibu tidak usah perlu tanah besar kalau hidroponik ya. Perlu tembok panjang segini Bapak Ibu udah bisa menghasilkan banyak nih hidroponik, dan juga musik vokal dan musik yang di SD. Ada Bapak Hyunjin Yong, maaf ya kalau salah baca, Yong Hyunjin itu mengajar fotografi dan juga PAB. PAB itu pendidikan agama Buddha Bapak Ibu. Ya, jadi yang beragama Buddha nanti akan bertemu dengan Pak Hyunjin. Lalu ada Pak Arif Prasetyo. Nah ini Pak Arif Prasetyo itu mengajar fisika SMP saja. Lalu ada Pak Ignatius Budi Prasetyo mengajar bahasa Inggris SMA, bahasa Indonesia SMA, dan juga bahasa Inggris akademia. Ini Bapak yang suka dipanggil papi sama anak-anak special need gitu ya. Inilah Bapak yang kalau dibilang mau ketemu papi ya ketemunya ini gitu ya. Jangan bingung kalau ke sekolah ada yang bilang mau ketemu papi karena dipanggilnya papi sama anak-anak spesial. Lalu ada Pak Syukur Januari Gulo ngajar PAK di pusat dan di cabang Lengkong. Ini Pak Syukur pakai bajunya bagus karena ada mau datang ke kondangan ya Pak. Nggak, dia mau menghadiri wisuda calon teman hidupnya. Makanya dia nggak mau pakai seragam kayak kita, nggak mau dia. Pakainya yang bagus dong ya kan dia lagi wisuda. Iya Pak Kades ya Pak ya. Ibu Wulandari ngajar matematika kelas 7 dan SMP PKN SMP di pusat dan di cabang Lengkong. Ini Ibu Wulandari. Aduh ini sebenarnya untung aja saya pendek ya. Jadi kalau pendek lumayan. Lalu ada Pak Samuel Siboro akan mengajar musik dan asistennya Pak Dik. Pak Samuel ini baru bergabung Bapak Ibu ya, jadi maaf seragamnya belum ada Bapak Ibu ya. Nanti pasti dikasih seragam. Itu ngajar musik dan asistennya kelas Pak Dik, karena kelasnya Pak Dik itu yang star kelas itu banyak murid-muridnya. Lalu Bapak Haryadi SPD ini mengajar di cabang Cianjur. Mana nggak ada sih? Oh ini. Oh iya, Pak Mario, silakan Pak berdiri Pak. Ini selalu di belakang layar, jadi guru-guru saya. Nah itu Pak Mario, ya maaf ya tidak bisa ke depan karena harus mengoperasikan. Pak Mario mengajar TIK, informatika sekarang ganti ya. Sekarang tuh pelajaran komputer dulu TIK namanya, sekarang ganti jadi informatika, Bapak Ibu ya. Lalu ada Billy C. Karena kita punya bilinya 2 Bapak Ibu, jadi yang ini Billy C akan mengajar komputer juga, membantu akan mengajar komputer di Lengkong dan di pusat. Lalu ada Billy A. Billy A, angkat tangan. Nah Billy A juga karena mereka ini sedang di semester akhir untuk kuliah di informatika juga gitu ya. Jadi Billy A akan mengajar anak-anak kecil di homeschooling Bintang Harapan. Karena kemarin menjadi asisten untuk Pak Powell dan anak-anak tuh nempel banget ke Billy. Salah satunya yang paling nempel siapa Bill? Marvel. Marvel itu kalau begitu lari ke ruang komputer langsung carinya Bapak Billy. Bapak Billy gitu ya. Jangan dipanggil Bapak lah masih muda kasihan.
nanti ketuaan. Nah ini guru-guru pusat dan Lengkong dan yang ada di Bandung Bapak Ibu ya. Ini yang ada di Bandung semua ya. Kita beri siapa? Pak Ara atau Pak Ara kenapa diam aja, angkat tangan dong Pak. Itu juga belum kok. Saya loncat ke yang warna biru, yang pentingnya nggak saya baca. Aduh maaf ya, jangan sampai. Nah ini tadi udah Ibu Wulan, saya langsung ke bawah ya. Maaf ya. Bapak Yvette Hart Banea atau dipanggilnya Pak Ara, saya nggak tahu kenapa jadi Ara, padahal namanya Yvette ya. Ngajar musik. Billy A sudah saya kenalkan, Billy C sudah saya kenalkan, lalu Pak Abu, Coach Abu dipanggilnya, Abu Naus Sletus Lapula. Nah ini dia ya, ini mengajar olahraga PJOK, Bapak Ibu, ini dari Bali, nanti akan dibantu oleh guru-guru, programnya dari beliau. Beliau adalah pelatih sepak bola, Bapak Ibu, di Bali. Beliau juga pemain sepak bola dari dari Kamerun, nah dari Kamerun ya. Nah, lalu ada Madeline Mabella Risa tidak hadir juga. Dia adalah guru vokasi keterampilan yang tadi di akademia. Beliau punya, kalau Bapak Ibu pernah main ke Nara, saya yakin pasti orang Bandung pernah ke Nara ya, di Cibuluit. Salah satu kafenya, Pino Cafe, adalah punya beliau. Ya, itu makanya beliau, saya bersyukur dia mau mengajar anak-anak di akademia pastry dan cookies. Lalu ada Christian Aldi Londa, itu akan mengajar menggambar. Jadi ada tambahan pelajaran di tahun ini menggambar, Bapak Ibu. Lalu Ibu Anastasia Karina tadi mengajar bahasa Inggris, walaupun dia koordinator di Bali. Lalu ada Ibu Sulis. Ibu Sulis, nah pasti Bapak Ibu paling nggak suka ke Bu Sulis. Pasti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bu Sulis itulah yang nagih-nagih Bapak Ibu. Ada langsung tahu ya, Bu Sulis yang mana ya Bu Sulis. Nah pasti kasihan ya Bu Sulis, maaf ya Bu Sulis ya. Jadi Bapak Ibu, Bu Sulis akan ada di administrasi bagian keuangan. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya Bu Sulis suka mengingatkan Bapak Ibu untuk administrasi. Nah inilah mukanya Bapak Ibu ya. Jangan ditimpukin, Bapak Ibu harus dikasihi, disayang ya Bapak Ibu ya. Lalu yang cabang Lengkong nih ya, cabang Lengkong ada Ibu Anak Justina, lalu itu Happy Class, lalu ada Ibu Lucy di Grace Class, dan juga ada Bapak Samuel tadi ya, sudah ya, Bapak Samuel malah saya bacain duluan. Lalu kelas Cianjur, ini guru-guru Cianjur, ada Bapak Haryadi, ada Bapak Dedet, ada Ibu Nida Nulur Fadila, ada Bapak Ade, dan juga tadi koordinatornya Pak Grace ya. Nah ini guru-guru, ini siapa ya? Bapak Ade. Nah lalu yang di cabang Bright ada Miss Gloria, ini yang Bright ya, yang membantu bersama dengan Bu Miss Ratna. Pelikan di Pelikan, yang berbasis internasional Cambridge. Kalau yang di Bali itu berbasis internasional IS, International School. Jadi kita kerjasama dengan 2 internasional, yaitu cabang Cambridge dan juga IS. Lalu ada Pak Lukas Steven, ngajar matematika, TIK, musik. Tadi Miss Gloria ngajar IPS, PKN. Pak Lukas nggak ada fotonya. Lalu ada Pak Rey Martosono. Bapak Ibu pasti yang suka musik jazz akan tahu ini beliau siapa gitu ya. Tapi beliau mengajar fotografi dan PJOK, aneh ya. Orang jazz ngajarnya jadi PJOK ya, supaya sehat Bapak Ibu ya. Kan yang ngajar musiknya udah ada Pak Lukas ya, ada Pak Lukas. Pak Lukas juga guru musik Bapak Ibu ya. Nah itu semua guru-guru yang di Bandung. Miss Febe kok belum? Miss Febe, ayo Miss Febe maju. Nah ini Miss Febe akan mengajar bersama Bu Evi di kelasnya Bu Evi, karena Bu Evi kan harus ada beberapa jam harus pergi ke Bright. Jadi nanti yang mengajar di kelasnya Miss Evi itu adalah Miss Febe dan Miss Evi. Nah Bapak Ibu ini ada 2 juga yang akan waramiri di sekolah karena sedang praktek mengajar. Ada Miss Yani, ayo Miss maju, dan juga Miss Laudia, ayo Miss Laudia maju.
boleh sebelah sana, kamu geser. Nah, di sana. Ini praktekkan dari Sekolah Alkitab Tiranus. Akan membantu di kelasnya Akademia dan juga di kelasnya Ibu Jun dan TK LCC. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah segini banyaklah. Bapak Ibu masih banyak yang ini, coba bagaimana? Berapa lembar saya bacain gitu ya. Inilah guru-guru, pengajar, staf pengajar homeschooling Bintang Harapan, cabang dan pusat yang ada di Bandung saja. Beri tepuk tangan buat mereka semua, Bapak Ibu. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Jadi segini banyaklah guru-guru dari LCS, dari homeschooling Bintang Harapan, baik yang di pusat di Taman Olis Indah, di cabang di Lengkong, cabang di Suju, cabang di Pelikan, cabang di Bright, dan cabang di Bambino. Itu yang ada di Bandung, cabang-cabangnya. Ya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya akan membacakan tata tertib. Bapak Ibu ya, ini ada tata tertib. Saya tidak akan bacakan semua, Bapak Ibu. Saya hanya bacakan beberapa saja. Yang pertama, Bapak Ibu, anak-anak yang SMP SMA dilarang membawa benda tajam. Itu pasti akan disita dan pasti akan ada pemanggilan orang tua. Lalu tidak boleh membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran sekolah. Termasuk di situ saya sudah tuliskan buku-buku, brosur-brosur, ataupun apapun yang tidak berhubungan dilarang dibawa. Lalu yang poin ke-8 itu tidak boleh menghina, melecehkan, menganiaya, atau mengeluarkan perkataan kotor. Bapak Ibu, kalau mereka berkata-kata kotor, biasanya saya akan disiplin mereka dengan disuruh memakan cengek, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bilang ini, kenapa sih disuruh makan cengek? Ada anaknya misalnya, Mam, aku kan kepedesan disuruh makan cengek sama Bu Tini gitu ya. Berarti anak-anak Bapak Ibu berkata-kata kotor atau menghina orang. Atau kalau nggak cengek saya bilang, mau cengek atau mau minyak kayu putih. Ya, dioleskan, nggak disuruh minum Bapak Ibu. Nggak disuruh minum ya. Saya juga punya batasan. Kadang-kadang anak SMP SMA bilang ini, Bu, saya mau lah Bu cengeknya, nanti saya beli bala-bala. Ya memang anak SMA tuh, di sini ada Niko tuh ya. Tahu kalau anak-anak SMA yang suka ngomong kasar, saya bilang, siapa tadi yang ngomong kasar? Si ini Bu, cengek. Benar Bu, saya beli bala-bala dulu gitu. Ya dulu ada warungnya, sekarang udah nggak ada warung, nggak ada kantin, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak boleh berkata-kata kasar. Saya tuh karena paling mudah melihat anak-anak berkarakter baik atau tidak, ataupun hidup kita berkarakter atau baik, paling mudah dinilai itu dari kata-kata. Karena kata-kata kan setiap hari kita omongin gitu ya, kita katakan. Nah, jadi terus aksesoris tolong dibatasi Bapak ya. Jangan ke sekolah pakai kacamata gaya gitu. Terus rambutnya dicat warna merah, kuning, hijau. Kalau saya dicat, maaf Ibu, karena saya udah tua. Nih lihat udah banyak putih kan. Ada sih anak-anak ibu juga dicat. Ya kamu mau jadi tua dulu nggak gitu ya. Kalau kamu nanti tua boleh dicat. Ada anak-anak yang dicatnya berwarna-warni ya jangan. Kalau dicat hitam Bu gimana? Ya boleh-boleh saja kalau dicat hitam ya. Jadi normal-normal saja Bapak Ibu ya. Lalu kalau menggunakan hiasan make up sih enggak lah ya. Memanjangkan kuku, dicat kuku tidak boleh. Lalu yang paling penting lagi adalah menjual barang atau makanan di sekolah tanpa izin. Jadi Bapak Ibu boleh nggak anak saya diajarin jualan? Bapak Ibu misalnya punya jualannya, tolong kasih tahu Bapak Ibu. Betul nggak? Ini untuk ketertiban supaya saya tahu apa yang dijual. Sebenarnya boleh-boleh saja. Gitu ya, misalnya ada orang tua jualan minuman. Mau dijual di sekolah boleh. Tapi bilang, Miss aku mau jualan, mama aku tuh jualan minuman, mau jualan di sekolah boleh nggak? Pasti saya bolehkan. Ya karena nanti kalau terjadi apa-apa di sekolah gimana? Ya kan sekolah yang bertanggung jawab. Jadi boleh Bapak Ibu tapi minta izin saja. Lalu tidak boleh merokok, membawa rokok, vape juga tidak boleh. Pasti saya sita, pasti saya panggil orang tuanya. Nah ini tata tertib ini kan cukup banyak nih Bapak Ibu. Lalu ini tadi tata tertib ini yang wajib. Siswa wajib mengikuti pembelajaran dari 7.30 sampai 13.50 untuk anak-anak yang kelas besar, yang kelas kecil sampai pukul 12. Bu, kalau saya nggak ikut gimana? Kalau saya terapi gimana? Boleh. Ini homeschooling, jadi Bapak Ibu boleh, karena kalau kayak di Bambino juga,
tidak selama ini belajarnya. Di Bright juga tidak selama ini karena disesuaikan. Ini saya secara umum Bapak Ibu ya. Kalau ada permintaan-permintaan khusus dari orang tua boleh. Kayak kemarin yang di Suju, Miss aku mah mau datangnya seminggu 3 kali ke Suju boleh. Silakan asal semuanya dibicarakan. Ya karena ini homeschooling boleh. Tapi seluruh anak-anak yang tidak ada keperluan apapun Bapak Ibu ya, harap yang di Bandung bisa tatap muka. Ya, supaya anak-anak bisa bersosialisasi kembali, pembelajaran bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu ya. Karena kalau online itu banyak intrik dan banyak persoalan jadinya Bapak Ibu ya. Jadi harap yang di Bandung saya wajibkan untuk onsite, kecuali ada kasus khusus. Orang tuanya boleh bilang ke saya, kayak kemarin tuh yang di Suju itu dia minta seminggu 3 kali. Karena dia tidak, dia sebenarnya anak sekolah reguler Bapak Ibu. Pindah karena nggak mau sekolahnya tiap hari. Ya jadi sekolahnya misalnya 3 kali, boleh nggak? Miss nanti saya dilanjut kalau nanti ganti jadi 5 hari, boleh nggak? Boleh juga Bapak Ibu. Ya di Suju itu bukan hanya satu anak yang seminggu 3 kali, ada beberapa anak. Saya seminggu 3 kali ya, boleh silakan. Tapi orang tuanya harus bicara supaya kita tahu dan jadwalnya harus jelas. Ya jadwalnya harus jelas. Itu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang orang tuanya belum memberikan. Jadi boleh Bapak Ibu asal ada pembicaraan antara orang tua sama wali kelas atau dengan saya atau dengan Pak Hector atau Bu Lili. Lalu Bapak Ibu menggunakan masker di lingkungan sekolah, mencuci tangan, semua akan disiapkan Bapak Ibu. Sabun, hand sanitizer itu akan kita siapkan di setiap kelas. Mengumpulkan tugas PTS, PAS yang diberikan tepat waktu kalau yang di luar kota, kalau yang di dalam kota juga saya harap semua anak-anak bisa dimotivasi, terus memberi kabar jika berhalangan hadir. Lalu ini ada sanksi umum, saya tidak akan bacakan dulu yang ke-7 ya. Sanksi umum akan diperingati yang pertama, yang kedua pemanggilan orang tua, yang ketiga membuat perjanjian tertulis, yang keempat diskors. Ya. Ini untuk orang tua harus memastikan anak-anaknya hadir. Saya bacakan saja yang poin keempat. Orang tua melakukan pembayaran atau SPP sebelum tanggal 10, paling lambat tanggal 10 dengan cara membayar tunai ke admin, jadi boleh membayar ke Misulis atau ke BCA dengan nomor rekening itu, lalu buktinya tolong dikirim ke nomor yang tertera, ke Misulis. Karena saya suka lupa kalau ada orang tua yang ngasih ke saya lupa nge-forward ke Misulis, nanti terjadi sesuatu gitu ya. Maaf ya kalau kemarin ada yang miss, karena kadang-kadang WA saya itu banyak, jadi kerendam ke bawah, saya lupa jadinya gitu ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, jadi mohon diperhatikan bersama-sama. Lalu nanti ini tata tertibnya, Bapak Ibu harus menandatangani sekarang. Nanti silakan lembaran ini akan diberikan atau disobek, lalu akan dikumpulkan menjadi administrasi sekolah. Bapak Ibu tanda tangan, orang tua kalau ada siswanya boleh, kalau tidak ada Bapak Ibu saja yang menandatangan, nanti dikembalikan ke penerima tamu Bapak Ibu ya. Lalu yang kelima nih Bapak Ibu, setiap orang tua yang anaknya di kelas 6, 9, 12 wajib membayar uang wisuda dan sebesar 550 dan juga kelas 6 dan 9, kelas 12 sebesar 650. Itu akan ditagihkan atau akan diinformasikan kurang lebih di bulan April Bapak Ibu. April, Mei pasti yang kelas 6, 9, 12 kita akan informasikan ya. Dari Januari biasanya sudah ada, nanti diulang lagi di April atau Mei. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan sama-sama yang poin 7 tuh Bapak Ibu. Kita akan membicarakan SMS. Apa itu SMS Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu boleh main handphone, silakan keluarkan handphonenya Bapak Ibu. Saya panggil Pak Mario untuk menjelaskan. SMS itu adalah sistem manajemen school. SMS ini dibuat Bapak Ibu ya, saya bersyukur ada seorang bapak dari antara orang tua murid Bapak Ibu yang begitu baik membuat, beliau adalah seorang programmer. Dia bilang, Bu, saya bikinin SMS-nya. Kalau bikin Bapak Ibu, ini tuh harganya sangat mahal Bapak Ibu ya. Tapi ada orang tua murid yang sangat baik, sangat peduli terhadap sekolah kita, maka beliau membuatkan. Ini tuh prosesnya panjang Bapak Ibu dari tahun kemarin. Ya, kemarin uji coba di anak-anak SMP dan SMA. Sekarang saya akan wajibkan seluruh
orang tua homeschooling Bintang Harapan untuk mendownload homeschooling Bintang Harapan. Jadi SMS ini gunanya selain untuk agenda Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan tahu hari ini anak saya itu belajarnya apa saja. Bapak Ibu akan tahu apa saja yang belum terselesaikan oleh anak-anak saya. Bapak Ibu akan tahu. Nah, SMS ini juga menjadi pengganti PJJ. Tahun kemarin kita selalu pakai PJJ. Sejak pandemi kita punya laporan pembelajaran jarak jauh. Diberikan setiap hari Selasa kepada orang tua murid. Jadi orang tua murid tahu, oh anak saya tuh bolongnya di sini, bolongnya di sini. Nah, kalau pakai SMS ini, PJJ sudah tidak perlu dibuat. PJJ sudah tidak perlu dibuat, ya. Jadi kita sekarang lanjut dulu ke penjelasan SMS. Bapak Ibu silakan mengeluarkan handphonenya dan mendownload SMS. Pak Maria silakan ke depan Pak Maria. Ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, Bapak Ibu boleh bertanya. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu ini ada kalender pendidikan, tidak perlu saya bacakan. Ya, Bapak Ibu lihat di sini ada perkiraan PTS, perkiraan outing karena kita sudah tidak ada pandemi, kita nanti akan ada outing 2 kali. Nah, mungkin yang berbeda sambil Pak Mario siapkan ya, supaya kita menghemat waktu. Itu tuh Bapak Ibu dibuka di kegiatan Bapak Ibu. Itu ada yang namanya assessment kelas 11. Jadi sekarang 5, 8, 11 ada yang namanya assessment. Di regular ada, di homeschooling juga ada. Ya, assessment nasional itu soalnya semua dari Kemendikbud berbasis literasi, Bapak Ibu. Ya, nah nanti pelaksanaannya dilakukan anak-anak Bapak Ibu yang kelas 5, 8, 11 itu pasti di assessment. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, baik yang spesial need ataupun yang tidak. Yang spesial need jangan khawatir, nanti akan didampingi. Lalu yang berbeda adalah Bapak Ibu lihat itu tanggal 13 sampai 15 Desember. Itu ada pesta pelajar proyek penguatan profil Pancasila berdasarkan pemberdayaan dan keterampilan hidroponik, fotografi dan tata boga. Nah, inilah yang membedakan kurikulum nasional, kurikulum K13 kemarin dengan kurikulum Merdeka. Setiap sekolah harus punya atau setiap lembaga pendidikan harus membuat sebuah proyek. Edukasi Bangsa juga punya proyek. Dalam 1 tahun ajaran itu tuh ada 3 proyek minimal harus dikerjakan. Jadi kita tidak akan ada untuk kelas SMP dan SMA tidak ada yang namanya PTS. Yes, kata anak-anaknya. Tidak ada PTS, anak-anak senang. Yes, gitu. Tapi anak-anak SD tetap ada PTS. PTS itu UTS, ya, ujian tengah semester kalau zaman dulu, ya. Nah, Bapak Ibu, nanti proyeknya gimana? Proyeknya makanya tadi hidroponik itu akan jadi pembelajaran wajib dari kelas 1 sampai kelas 12. Karena itu ada proyek. Proyeknya apa? Proyeknya tuh bisa bikin pameran, bisa bikin penjualan, bisa bikin penjelasan dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang membedakan. Lalu saya sekalian aja kurikulum Merdeka dulu ya. Nah ini yang membedakan salah satunya ada proyek. Kurikulum Merdeka ini diberlakukan untuk kelas 1, 4, 7, 10. Tapi proyek ini akan kita lakukan semua aja rata. SMP, SMA semua ikutan dalam proyek. Nah, Bapak Ibu, yang membedakan nanti yang anak-anaknya SMA, Bapak Ibu tidak akan ada penjurusan IPA IPS. Bagus Bapak Ibu ya, saya senang sekali karena tidak ada yang IPA IPS. Karena anak-anak kasihan yang IPS. Anak-anak terlalu pro yang jurusannya IPA gitu ya, kasihan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Pak Nadine atau Kemendikbud sudah memutuskan tidak ada IPA IPS. Anak-anak nanti boleh memilih. Dia boleh nanti milihnya, dia pilih fisika kimia, pilih juga ekonomi boleh. Nanti di kelas 12 kalau udah pasti dia mau masuk ke jurusan apa, perbanyaklah mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan di SMA. Tidak ada IPA IPS. Jadi misalnya nanti kuliah mau ke akuntansi, berarti fisikanya jangan dibelajarin lagi, dihilangin aja. Nanti ada 4 mata pelajaran yang boleh memilih.
Ya, begitu ya. Ya, itu perbedaannya kurikulum merdeka. Tapi dimulainya kalau pilihan ini dimulainya kelas 10 yang SMA. Jadi kelas 10 itu sudah tidak ada IPA IPS. Kalau yang kelas 11 gimana Bu? Masih ada 11 12 yang IPA IPA, yang IPS IPS akan diberesin sampai angkatan yang terbaru ini tidak akan ada IPA IPS. Gitu ya, itu yang perbedaan paling signifikan Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti tidak ada pembelajaran, tidak ada penjurusan. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti Pak Mario akan menjelaskan tentang SMS karena inilah media komunikasi antara sekolah dan orang tua. Silakan Pak, termasuk murid-muridnya juga. Terima kasih Bu. Selamat pagi semua. Di sini saya coba untuk menjelaskan sedikit ya tentang apa itu SMS. Jadi pada intinya SMS ini atau School Management System itu nanti akan sebuah program, sebuah aplikasi yang akan menaungi, jadi kayak materi pelajaran, terus bahkan jadi yang istilahnya segala yang berhubungan dengan sekolah itu pasti akan lewat aplikasi. Nah, tapi pada intinya ini tetap masih sebuah aplikasi yang dalam tahap pengembangan, jadi belum bisa dijadikan untuk pijakan dulu. Tapi kita masih terpakai dua platform, yaitu ada Google Classroom dan dan aplikasi ini dan SMS. Nah, untuk downloadnya, tapi pada gini, jadi untuk aplikasi ini itu hanya bisa digunakan dulu untuk yang berbasis Android, masih yang berbasis Android. Kalau yang handphonenya itu Apple, itu mohon maaf belum bisa, tapi bisa diakses via web, gitu. Ya, jadi via web itu masih bisa diakses. Jadi yang mempunyai aplikasi ini bisa mempunyai dua tempat untuk akses, yang satu dari smartphone dan satu lagi dari komputer atau laptop. Nah, untuk untuk download aplikasinya, Bapak Ibu tinggal ke Play Store, lalu ketik Bintang Harapan. Nah, di situ langsung ada yang namanya homeschooling Bintang Harapan yang nomor 3. Ya, nomor 3. Lalu tinggal di-install. Nah, karena di sini saya sudah install, berarti saya tinggal open. Nah, jadi kalau jika Bapak Ibu ingin menginstal sekarang, silakan. Untuk username dan passwordnya udah dipublikasikan belum? Udah di-share? Belum? Sudah ya? Sudah di-share oleh wali kelas masing-masing. Jadi mumpung kita ada di sini Bapak Ibu, salah satu tujuan kita on-site supaya Bapak Ibu nanti yang mengalami kesulitan bisa langsung dibantu oleh tim dari Homeschooling Bintang Harapan. Sudah di-download Bapak Ibu semuanya? Nah, silakan di-download Bapak Ibu, silakan di-download. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu guru-guru mohon bergerak untuk membantu siapa yang kira-kira masih mengalami kesulitan. Bapak Ibu guru silakan menolong para orang tua murid yang masih mengalami kesulitan untuk mendownload Homeschooling Bintang Harapan. Ya. Ada yang kesulitan Bapak Ibu? Oke, ini adalah tampilan awal ya. Tampilan awal saat kita sudah mendownload dan menginstal. Ini adalah tampilan awal. Terdapat dua menu, yaitu menu pengguna dan menu sandi yang harus kita isi. Nah, untuk nama pengguna dan kata sandi ini satu aplikasi bisa dipakai untuk siswa dan orang tua. Gitu. Jadi tinggal nanti untuk siswanya itu biasanya berkode STD. Sedangkan untuk orang tua itu biasanya parent nomor registrasi. Nanti yang akan si nomornya itu akan di regenerate bersama sistem. Oke, kalau yang sudah dapat akun nama pengguna dan sandi, silakan tinggal dimasukkan. Di sini saya akan pakai nama akun trial ya.
Di sini namanya STD, ya, STD 170 adalah akun trial yang saya coba untuk diperlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Setelah mengisi password dan username dan password, kita tinggal klik gabung. Boleh dibantu Bapak Ibu yang kurang memahami, tolong angkat tangan saja, guru-guru saya akan membantu. Mohon Bapak Ibu ada yang di depan, Pak Victor tolong di depan, Pak Pras saya di depan deh, supaya Pak Mario bisa tetap jelaskan. Jadi guru-guru ada yang hilangin aja bintang harapan. Pak tolong Pak. Jadi tolong Bapak Ibu jangan khawatir, jangan malu-malu, angkat saja kalau yang mengalami kendala. Guru-guru akan membantu Bapak Ibu. Karena ini untuk komunikasi nanti ya, untuk komunikasi Bapak Ibu bersama guru dan juga dengan anak-anaknya juga belajar. Sebenarnya udah ada, tapi saya belum untuk untuk cabang ya mungkin mohon maaf bagi yang kira-kira akunnya sebenarnya sih sudah ada, tapi belum bisa saya publish karena saya belum membagi di apa, karena kan kalau tahun ini kan kita naik 2002-2003 ya. Kalau yang kemarin sih 2021-2022 saya udah bikin kelasnya, sudah bikin udah setting bagian-bagiannya, tapi karena ini kita naik session atau naik tingkat gitu kan, jadi saya belum semua kebikin Bu, tapi akun sih sudah ada, nanti tinggal kami distribusikan ke Bapak dan wali kelasnya dulu. Jadi untuk kalau yang sudah pernah dapat, jadi gini, tahun lalu mungkin udah ada yang pernah dapat, itu berarti akunnya masih sama selama passwordnya tidak diganti ya. Selama passwordnya tidak diganti berarti akunnya masih sama, seperti itu. Jadi masih bisa diloginkan dulu. Oke, saya harap udah bisa pada masuk semua. Belum bisa Bu? Nama pengguna pakai nama orang tua atau anak, mohon info. Jadi gini, kalau yang orang tua itu pakai nama orang tua, ada namanya itu adalah parent. Parent misalkan, bentar saya lopot. Nah, satu aplikasi ini bisa untuk anak dan orang tua. Ya, jadi kalau misalkan nanti kan Bapak dan Ibu satu lembar ya, itu nanti isinya adalah password siswa, user siswa dan password siswa, dan satu lagi adalah password user orang tua dan orang tua gitu. Jadi saat kita masuk akun aplikasi ini, di sini saya udah ada dua, ada parent 170 dan STD 170. Jadi kira-kira ya kalau kita HKP kita sebagai orang tua, mungkin kita akan masuk ke orang tua gitu kan. Kalau kita siswa, kita masuk ke siswa. Di mana akun ini memang terpisah, tapi dia orang tua bisa melihat apa yang ada di akun siswa. Jadi tugas apa yang ada, tugas apa yang belum, itu bisa dilihat gitu. Jadi di sini sorry. Maaf, screen saver langsung mati. Nah, jadi seperti tadi ini ada user. Nah, di sini saya akan coba masuk dulu ke akun STD sekolah. Jadi akun siswa STD 170. Lalu isikan passwordnya, lalu kita tinggal klik gabung. Oke, jadi gini, kalau ada orang tua yang anaknya lebih dari satu sekolah di homeschooling, ya, jadi itu hanya akan nanti tetap dia dapat akun, tapi salah satu dari anak itulah, misalkan STD anaknya 170,
Nah, berarti nanti orang tuanya juga parent 170, nanti dia bisa milih. Dia mau melihat anak yang mana. Gitu. Nah, di sini kan akunnya Pak itu tuh yang kembar yang aku belum masukin sepertinya. Jadi pokoknya orang tua misalkan siapa sih yang Rengkong enggak sama aku belum posting dulu. Hah? Belum posting. Baru pusat. Lester Samantha saya tidak bisa gabung Pak. Mungkin ininya belum ya. Akunnya kali ya. Esther Samantha kayaknya kelasnya Miss Jun ya apa Miss? Dari Bali kayaknya Esther. Esther udah. Esther dari Bali ya. Esther udah ada kalau nggak salah. Ibu dari Bali ya Ibu. Ibu Mama Esther dari Bali ya. Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi dikatakan bahwa itu masih terus diperbarui karena memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan kasih tahu menu-menu apa saja yang ada di sini. Mungkin nanti ini hanya untuk sekedar untuk informasi dulu sekitar apa yang terdapat dalam aplikasi ini ya. Nah jadi saat kita masuk ke menu siswa ya, ini adalah tampilan awal. Jadi ini adalah tampilan awal di aplikasi, tapi sedangkan tampilan di web seperti yang tadi saya bilang kan ini bisa tampil juga di web. Jadi kalau misalkan kita ingin lebih besar atau ingin lebih Billy boleh login ke itu nggak Bill? Di web juga bisa kok. Yang webnya. Ya, jadi ada dua aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Yang satu di handphone dan satu lagi di sini yang di laptop. Nah, sedangkan untuk yang di blog dia masih ini. Tadi masih nah akun yang sekolah STD aja, STD 170. Passwordnya ada di sini. Enggak, bukan siswa. Nah, di sini untuk menu-menu yang ada di sini adalah ada home, profil, SPP. Mungkin nanti SPP akan dihilangkan ya, akan dihilangkan dari siswa. Jadi hanya akan ada di orang tua. Ya, terus ada Zoom, ada Gmail, ada tabel waktu, lesson plan, status silabus, tugas, ujian online, pengajuan izin, pusat unduhan, kehadiran, pengujian, papan pengumuman, timeline, dokumen saya, review pengajar, perpus, dan tentang sekolah. Ya, di sini saya akan mulai dari home dulu untuk sekedar memperlihatkan gitu apa aja sih yang ada di home. Nah, jadi di sini ada home itu ada kehadiran, ada tugas, ya. Ada tugas tertunda. Nah, kehadiran ini mungkin adalah sebuah persentase, ya, sebuah persentase dari
saat kita melakukan meet gitu. Jadi bukan dihitung dari keadaan di sekolahnya, apakah dia masuk dia pelajaran atau enggak, bukan. Jadi dia dihitung adalah berdasarkan persentase dia meet melalui aplikasi, Bu, gitu. Jadi Ibu Bapak jangan sampai nanti kita ikut meet tapi kita nggak melalui aplikasi. Nah, maka akan otomatis si sistem tidak akan membaca untuk saat ini, tapi bisa kita rubah. Tapi kalau dia yang meet, kalau kita melaksanakan meet terus via aplikasi, maka akan otomatis dia terdeteksi absensinya masuk seperti itu. Jadi untuk absensi ini masih dalam tahap pengembangan juga. Nanti mungkin kita akan coba terus dikembangkan. Jadi bisa direview berdasarkan setiap mata pelajaran seperti itu. Untuk tugas, untuk tugas ini adalah nanti mungkin baik dari itu pekerjaan rumah. Nah, di sini saya udah kasih contoh satu. Ya. Nah, di sini semalam, pokoknya saya udah kasih contoh. Nah, jadi ini misalkan ada tugas, guru akan memberikan tugas, maka akan terlampir di di pemberitahuannya. Nah, untuk melihat tugasnya itu ada tanda logo download ya, tanda panah ke bawah. Itu tinggal diklik dan nanti kalian bisa anak-anak nanti akan mendownload dan bisa melihat materi atau tugas apa yang diberikan sama guru. Dia akan terdownload dan terbuka seperti itu. Oke. Orang tua saja. Setidaknya sih hampir sama loh, tampilannya hampir sama, Bu. Nah, Bapak Ibu hampir sama kok. Jadi kalau untuk orang tua, maaf Bu, gambarnya wallpapernya nggak bisa diganti, Bu. Bukannya bisa digedein ya? Di sana biar kelihatan. Ini bisa di zoom, kalau di zoom meeting itu bisa digedein ya, dibesarin. Nah, itu biar kelihatan. Iya. Nanti ada video pertemuan ini. Direkam. Minta videonya. Niat. Mute ya. Yang mana ini? Handphone ya. Yang mute ya ini ya. Sebentar ya Bu, Bapak Ibu ya. Memang dari ini. Cek. Nah, Bapak Ibu ini sambil nunggu nge-like ya supaya kita tidak habis waktu. Ini Bapak Ibu di belakang ada kegiatan ekstrakurikuler. Itu dilaksanakan di Homeschooling Bintang Harapan Pusat. Ya Bapak Ibu, itu ada biaya-biayanya. Ini hanya untuk penawaran saja, tidak wajib. Bagi anak-anak yang pengen misalnya, pulang sekolah pengen ada kegiatan lagi, boleh Bapak Ibu melihat saja di situ. Lalu kalau yang misalnya rumahnya di luar Holis, Bapak Ibu di Sumbersari Junction pun sama, cuma mungkin harganya agak berbeda kalau di Sumbersari Junction. Di Sumbersari Junction itu ada kegiatan, ada calistung juga, ada kegiatan les pelajaran juga, dan juga ada kegiatan IMA mental aritmatika, dan ada kegiatan musik. Kalau yang di Suju ya, di Suju itu di Sumbersari Junction lantai 3A, kita kerjasamanya kalau yang di Sumbersari Junction kerjasamanya dengan Sona Musika. Kalau mental aritmatika kita kerjasamanya dengan IMA. Di sana pun ada coding. Kalau misalnya mau mengembangkan coding dan mau les private, bisa ke pusatnya di Singgasana ya Bu, di Singgasana. Saya Mekarwangi saja di Singgasana atau di Sumbersari Junction juga boleh, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang mau mendalami coding, nanti sebentar akan dijelaskan coding, apa sih manfaat coding.
Lalu saya juga kasih mohon kesabarannya Bapak Ibu untuk menjelaskan nanti akan ada mental aritmatika penjelasan sedikit 5 menit. Nanti mental aritmatika sedang ada promo diskon 50% ya Pak. Ya, Bapak mental aritmatika ada di belakang. Diskon 50% untuk bulan pertama, pelaksanaannya di Sumbersari Junction kalau mental aritmatika. Ini masih nge-lag. Kalau masih nge-lag kita skip dulu. Nanti jadi Bapak Ibu, Pak Mario akan menjelaskan apa sih SMS ini kegunaannya buat Bapak Ibu. Ya, kalau anak-anak kemarin kita sudah uji coba di SMP SMA. Nah sekarang kita akan ke bawah. Memang anak-anak yang spesial ini tidak akan menggunakan pembelajaran lewat platform ini. Tapi kalau anak SMP, SMA, SD yang reguler, saya harap bisa menggunakannya. Tapi kalau anak-anak spesial ini untuk komunikasi antara orang tua dan sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan langsung Pak Mario akan ajarkan atau akan kasih tahu menu-menu apa yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sebagai komunikasi antara sekolah dan orang tua. Kalau masih nge-lag, kita lanjut saja dulu ya. Coding B dulu saja, Bu udah siap? Nah, nanti coding B akan menjelaskan sedikit karena ini adalah ekskul wajib Bapak Ibu. Ekskul wajib coding B. Kenapa sih saya bekerja sama dengan coding B Bapak Ibu? Karena coding B ini melaksanakan salah satunya adalah kompetisi yang terstruktur dan ada kompetisi setahun berapa kali ya misi dia? 1 tahun sekali itu nasional ya se-Indonesia. Artinya Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu menang ya, juara berapapun, sertifikat Bapak Ibu itu berguna banget. Sertifikat pendidikan non formal atau enggak jalur non formal atau jalur keterampilan itu sangat berguna. Saya sudah merasakannya karena anak saya yang kedua itu dia itu cerdas non akademis. Saya mau masuk ke sekolah manapun, dulu anak saya di homeschooling Bintang Harapan sampai SMP. SMA itu saya ke sekolah manapun saya tinggal bawa sertifikat yang sudah banyak. Saya tinggal kasih ini anak saya prestasi non akademis diterima enggak? Itu enak Bapak Ibu, itu diterima dan dikasih diskon Bapak Ibu. Ya. Jadi anak saya itu ke SMA bawa aja sertifikat dia menang apa gitu. Lalu dia diterima. SD SMP anak saya yang kedua itu di homeschooling Bintang Harapan Bapak Ibu. Ya, anak yang pertama tidak di homeschooling di sekolah reguler. Ini Bapak Ethel Jeremy itu anak saya paling besar. Bapak Ibu tepuk tangan itu buat anak saya. Yang ada semangat. Jadi beliau tidak di sekolah di homeschooling, tapi dua-duanya jadi apa? Semua dua-duanya jadi orang jelasnya dari kecil ya. Tapi maksudnya dia bisa masuk ke Unpar, anak saya yang dari homeschooling pun bisa masuk ke Unpar. Jadi artinya sama-sama saja Bapak Ibu ya, mau reguler mau homeschooling. Nah anak saya yang kedua memang dia punya beberapa sertifikat non akademis. Salah satunya basket Bapak Ibu. Salah satunya kalau dulu robotik, anak saya yang kedua itu dulu pernah jualan robotik dan nasional. Itu ke sekolah tuh tinggal bawa sertifikat. Sekolahnya langsung, oh ibu ini pernah juara nasional ya? Oh diskon 80%, diskon 50%, gitu Bapak Ibu enak banget kan? Anaknya bahagia, mamahnya bahagia. Nah, kan diskon, anaknya bahagia. Dia senang melakukannya gitu ya, dapat sertifikat saya tinggal bawa-bawa kemana-mana. Kuliah pun sama Bapak Ibu ya, diskon. Ya silakan Bu Widya sambil nunggu ini lagi nge-like dulu ya. Bu Widya akan menjelaskan coding. Tidak apa Bu. Sudah di batas ya. Sudah dikasih kode. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Tini dan guru-guru homeschooling Bintang Harapan untuk kasih kesempatan kami untuk hadir hari ini dan menjelaskan terkait coding. Juga selamat pagi untuk orang tua yang ada di yang hadir secara online. Perkenalkan saya Vidya Perdani. Saya manajer operasional Coding B Academy Bandung dan saya di sini hadir dengan supervisor edukator Mr. Yusfar Ilhakul yang nanti akan menjelaskan dan memperlihatkan hasil-hasil karya coding murid-murid homeschooling Bintang Harapan yang sudah belajar tahun lalu. Oke, mungkin saya tidak banyak bicara, tapi yang perlu saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu tidak salah memilih sekolah ini, karena yang harus saya sampaikan, Ibu Tini ini adalah salah satu praktisi pendidikan yang cukup visioner. Baru saja saya diminta untuk menjelaskan coding, tapi Bu Tini dan sekolahnya sudah menerapkan salah satu hasil coding itu sendiri dengan aplikasi yang sedang dijalankan.
itu adalah salah satu hasil dari coding atau programmer. Oke, mungkin saya langsung menjelaskan aja, memperlihatkan sebenarnya coding itu apa. Silakan. Kalau misalnya nge-like ya, jelasin aja, nanti orang tua bisa lihat apa saja di situ. Jelaskan sedikit, udah gitu nanti akan dibuatkan video download tutorialnya kalau nge-like. Ini harusnya ada suaranya ya Bu Tini. Oh. Nanti mau share screen pakai ini aja Pak. Oke, ya. Tapi harus ingat Terima kasih. Ini saya udah ada parent. Oh, udah. yang parent. Jadi yang bisa beli yang Karena kebetulan siap-siap di tahun ajaran. Tahun ajaran itu sebenarnya kalau aku bisa kalau dia nanti sore tapi aku biar sih itu ada. Oke, mungkin nanti bisa ada sesi tanya jawab. Kalau hari ini nggak sempat, mungkin nanti bisa melalui guru-guru. Jadi kenapa coding itu penting untuk dipelajari? Karena seperti yang sudah kita lihat, program komputer itu saat ini sudah ada di sekitar kita semua. Saat ini mobil yang kita gunakan saja sudah semuanya computerized ya Bu ya. Sudah tidak ada lagi kunci mobil, semuanya sudah wireless. Nah, Bintang Harapan sudah hebat menggunakan sistem manajemen sekolah, school management system. Jadi apa yang dibuat oleh homeschooling Bintang Harapan itu adalah salah satu produk dari coding atau programmer. Nah, hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi untuk sederhananya sebetulnya coding itu tidak jauh berbeda seperti kita belajar bahasa yang lain. Kita belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Sunda mungkin, kita belajar bahasa Chinese. Nah, yang kita pelajari di coding adalah bahasa komputer. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mau memperlihatkan hasil-hasil karya murid-murid berprestasi di Bintang Harapan. Saya sebetulnya sangat surprise, Bu, dengan hasil-hasil murid-murid yang misterius karena misterius yang handle untuk Bintang Harapan. Jadi hasil-hasilnya sangat di luar ekspektasi. Mungkin ibu gurunya juga belum lihat. Jadi saat ini mungkin kita sekalian lihat ya Bu ya hasil-hasil dari murid Bintang Harapan untuk yang final project. Silakan Mas Rizwan. Baik, selamat pagi semua. Hari ini saya akan memperlihatkan hasil-hasil coding yang selama kemarin coding kan sudah 1 tahun ya di Bintang Harapan, dan ini adalah beberapa proyek yang dibuat oleh dari tingkat SD, TK, SD, SMP, dan SMA seperti itu. Nah, yang saya akan perlihatkan sekarang adalah mungkin tingkat SD upper dan juga SMP seperti itu.
Nah, kemarin itu salah satu proyek yang menurut saya itu paling keren, paling hebat dari tingkat SMP adalah ada salah satu murid namanya Faiza. Faiza itu kemarin mengumpulkan final project setelah 1 tahun dia coding, dia tuh bisa membuat salah satu game. Game ini original dia dibuat sendiri dari awal, mulai dari desain, mulai dari coding dan lain-lain dia buat sendiri. Nah, untuk codingnya itu nama gamenya itulah Shooting Duck. Jadi di sini itu kami hanya memberikan beberapa contoh proyek-proyek sederhana seperti mungkin dari game yang lompat-lompat seperti itu, kemudian shooting game. Tetapi di sini Pak Ija dapat bisa dibilang mengkreasikan dari pembelajaran sebelumnya menjadi sebuah game baru seperti ini. Nama gamenya adalah Shooting Duck. Di sini Faijah mengerjakan sendiri. Meskipun Faijah itu kemarin full online, belum pernah bertemu dengan saya, tapi Faijah dapat mengerjakan dengan sangat baik. Nah, ini contoh gamenya itu. Nah, untuk gamenya itu sendiri adalah Shooting Duck. Jadi di sini ada menu awalnya dulu. Nah, untuk shooting duck ini tuh, jadi ketika di play ada menu awal, di sini ada keterangan kalau kita dapat menembak bebek yang tidak memakai topi itu poinnya 2. Kalau yang memakai topi poinnya 3, dan kalau dia memakai mahkota dia poinnya 5. Nah, di sini tuh kalau kita sebelumnya tidak mengajarkan hal yang seperti ini, jadi kita tuh hanya nembak satu objek, maka objek itu bakal mendapatkan poin. Tetapi Faijah mengkreasikan ketika kita ada 3 bebek, itu masing-masing dapat poin yang berbeda. Dan kenapa poinnya beda? Karena nanti jalannya itu bakal beda. Kalau yang poinnya hanya 1, dia jalannya sangat lambat. Poin yang 3, jalannya lumayan cepat. Dan poin yang 5, itu jalannya sangat cepat. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh proyek yang dibuat oleh murid dari Bintang Harapan seperti itu. Nah, mungkin Ibu Bapak bagaimana sih cara bikinnya? Di sini saya mau memperlihatkan sedikit codingnya atau kodenya bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa layar yang dibuat. Ada introduction. Ini yang tadi untuk memperlihatkan poin-poinnya. Kemudian di sini ada beberapa slide juga yang lain. Mungkin nah, di sini ada screen yang lain, ada screen game, untuk screen-screen lain semua ada di bawah sini, seperti itu. Nah, ini untuk salah satu codingnya itu tadi mungkin saya mau perlihatkan untuk gamenya. Nah, untuk gamenya itu di sini dia memberikan sebuah logika, karena kan coding itu mengenai logika ya, keseluruhannya mengenai logika. Jadi ada yang bilang coding itu tuh matematika nggak sih? Bisa dibilang iya, coding itu matematika. Tetapi di coding itu tidak belajar mengenai log, tidak belajar mengenai akar, tidak belajar mengenai yang kayak gitu, tapi lebih kayak logikanya. Contoh salah satunya itu di situ kita membuat variabel. Variabel mungkin matematika pernah diajarkan, atau variabel itu sebuah nilai. Nah, nilai yang dibuat di sini itu adalah untuk sebuah skor. Kalau skornya kurang dari 30, dia kalah. Kalau skornya sama dengan 30 atau lebih dari 30, dia menang. Jadi tujuan kita main game ini tuh untuk mendapatkan skor lebih dari 30 seperti itu. Nah, kemudian untuk coding-coding lainnya sebenarnya di sini masih banyak. Ada seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini beberapa coding yang dibuat seperti itu. Nah, di sini tuh tidak hanya satu game, tapi ada banyak game yang lain juga. Kemarin itu mungkin kalau saya perlihatkan di sini tuh ada play the game, kemudian ada juga yang membuat kalkulator kemarin seperti ini. Ada juga yang membuat racing game seperti ini. Nah, ini untuk racing game ini kemarin kebetulan kita kasih ke level coding B level 5. Jadi kalau untuk di Bintang Harapan coding B itu kita sistem pakainya level. Jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi kita kelompokkan berdasarkan level. Nah, ini salah satu game yang dibuat untuk coding B level 5. Jadi di sini tuh gamenya menghindari mobil seperti ini. Kalau kena mobil nanti game over. Nah, mungkin ini kenapa sih kita ngajarinnya kayak gini? Karena kita mau mengajarkan bahwa coding itu nggak selamanya susah. Kita tuh pengen ngajarin kalau coding itu fun, seperti itu caranya. Karena kan kalau di mindset kita udah tertera kalau coding itu susah. Nah, kita nggak mau
nge-mindset itu. Kita pengen nge-mindset kalau coding itu fun, coding itu mudah, dan seperti itu. Mungkin contoh terakhir yang mau saya tunjukin, salah satunya adalah ini untuk coding untuk SMA. Untuk SMA sedikit berbeda. SMA itu tidak menggunakan blok-blok seperti tadi. SMA itu sudah benar-benar menggunakan yang namanya text based atau seperti tadi yang dibuat oleh System Management School. Nah itu tuh biasanya sudah text based, benar-benar text based. Biasanya menggunakan Android Studio atau menggunakan yang namanya PHP, Ruby, React Native, dan lain-lain. Nah salah satu yang kita ajarkan untuk di Bintang Harapan itu bahasa pemrogramannya adalah Python. Nah mungkin salah satu contoh yang dibuat oleh Python itu adalah YouTube, Instagram, itu dibuatnya oleh Python seperti itu. Nah nanti untuk Python itu kurang lebih, kita bahasa pemrogramannya benar-benar detik. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita di sini menggunakan editor ini namanya. Editor ini fungsinya adalah untuk membuat program atau aplikasi. Di sini kita menggunakan Python. Nah, ini tuh udah benar-benar tampilannya seperti ini. Tidak ada blok-blok yang bisa di-drag kayak tadi. Gitu. Nah, karena kan kalau SMA berbeda dengan SMP dan SD. Kalau SD dan SMP kita perlu kayak kasih mereka agar mereka senang. Kalau untuk SMA kita udah benar-benar kasih yang harus diketik gitu. Karena nanti kalau untuk ketika kuliah itu kurang lebih bakal menggunakannya seperti ini. Nah, untuk cara penggunaannya nanti itu kita bisa contoh di type di sini kita tulis print. Yang paling dasar itu adalah seperti ini. Kalau kita ketik hello world, nah nanti muncul di sebelah kanan sini tulisan hello world seperti ini. Nah seperti ini, seperti itu. Tapi untuk pengembangan nanti ke anak-anaknya mungkin kalau memang ada pertanyaan selain dari ini boleh nanti ditanyakan langsung ke pihak coding bee seperti itu. Mungkin cukup sekian dari coding bee, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, coding ini memang penting. Jadi makanya saya jadikan ekskul wajib yang berbayar. Ekskul lain itu tidak berbayar ya, kayak musik dan lain sebagainya tidak berbayar sesuai dengan Bapak Ibu dulu pernah berbicara dengan saya. Pak Mario sudah mau jelasin? Udah beres nih? Yakin? Oke, yakin ya. Bapak Ibu, kita akan menjelaskan sedikit saja. Ini tuh apa sih gunanya buat orang tua? Nanti kita akan membuat video tutorial, ya, Bapak Ibu ya. Bagi anak-anak yang tahun kemarin SMP SMA itu sebetulnya sudah mendownload dan sudah menjalankan. Ini untuk orang tua murid yang baru SMS ini harus mendownload lagi. Tapi kalau yang orang tua yang SMP SMA kemarin yang reguler pasti sudah menjalankannya ya dan sudah tahu gitu ya. Tinggal orang tua lihat saja apa sih kegunaannya. Pak Mario boleh nanti yang orang tua ya. Nanti yang IMA siap-siap ya 5 menit ya Bapak IMA ya menjelaskan. Nanti kan vouchernya boleh dibagi nanti di bawah ya. Yuk Pak Mario. Oke, terima kasih. Maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Nah jadi sebenarnya sih untuk tampilan siswa dan tampilan orang tua itu hampir sama. Hampir sama. Jadi kalau kita login, nah seperti ini. Jadi kalau orang tua yang ada siswanya yang ada lebih dari satu, saat dia login, nanti dia akan ada pilihan. Nah, akan ada pilihan. Kita mau lihat anak yang mana, atau kita mau lihat anak yang kelas berapa, tinggal dipilih salah satu. Misalkan di sini saya akan pilih yang 5A. Nah, tampilannya hampir sama seperti yang yang siswa. Dari sini ada kehadiran yang seperti tadi saya jelaskan, dan ada tugas. Kok ini belum ada tugasnya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke, nah jadi ada tugas yang nanti bisa dilihat sama Bapak dan Ibu. Apakah dia sudah, kalau di sini mungkin sudah lengkap, dia akan tertulis lengkap gitu. Ya, jadi tugas tertunda hari ini apakah ada tugas atau tidak? Nanti di bagian kanan itu sebenarnya akan ada poin, ada yang kalau kehadiran itu adalah persen, tugas itu adalah
0 kalau nggak salah 0 ya. Dan tugas tertunda. Oke, itu untuk tampilan di awalnya. Nah, kalau saat kita ketik kehadiran, Pak, kehadiran Pak, tolong diklik. Oke, nah di sini ada warna-warna Bu, Ibu Bapak, ada warna hijau, coklat, kuning, dan oranye dan holiday. Nah, kalau yang siswanya, misalkan kita mulai sekolah tanggal 18. Nah, saat siswa hadir, maka dia akan dan tercatat oleh sistem, maka dia akan berwarna hijau. Seperti itu. Maka tanggal 18 ini akan berwarna hijau. Tapi kalau misalkan dia absen atau terlambat atau half day apa holiday, dia akan berwarna kalau absen dia berarti tidak maksud, itu maksudnya bukan absen maksud ya. Berarti absen itu alpha, itu enggak ada keterangan, maka dia akan berwarna oranye. Kalau terlambat, kalau guru menyatakan dia terlambat, dia akan berwarna kuning. Jadi untuk warna di setiap tanggal itu nanti akan berbeda-beda tergantung dari sistem yang membaca dan guru yang menetapkan apakah dia masuk ke meet-nya itu atau masuk ke kelasnya itu on time atau telat gitu, seperti itu. Oke, kita back Pak. Oke, ini untuk menu awal dan sekarang di samping kiri ada strip 3. Ya, ada strip 3 garis 3 saat kita klik. Nah, di sini nggak akan beda jauh gitu Bu, nggak akan beda jauh. Isi dan data-data yang ada di dalam aplikasi siswa ya. Jadi mau baik itu dari orang tua ataupun siswa itu hampir sama. Nah, mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang bisa melihat kira-kira kerjaan anak itu apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang belum. Nah, itu tinggal bisa dilihat di tugas atau di tugas ya. Karena ini belum ada tugasnya berarti apa ya? Belum ada ya. Nah, jadi karena ini masih kosong ya, berarti belum ada kegiatan apa-apa gitu. Jadi tinggal bisa dilihat apakah itu udah dikerjakan atau belum, seperti itu. Dan pada intinya sih di tampilan awal itu kita udah bisa melihat apakah anak kita sudah mengerjakan tugasnya atau belum, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang poin satu lagi itu adalah di bagian SPP. Nah, mungkin nanti untuk di siswa itu nggak akan ada ya. SPP ini nanti akan muncul dan di sini akan ditetapkan kira-kira per anak itu nanti sekolah yang menentukan ya Bu ya, bukan saya ya. Jadi saya hanya sekedar memperkenalkan bahwa ada notifikasi SPP gitu. Dan jadi mungkin akan dibatas waktu tanggal 10 ya Bu Tin ya. Nah, gitu. Lupa ya, seperti itu. Mungkin akan Bapak dan Ibu akan diingatkan sama sekolah seperti itu. Jadi mungkin nanti nggak ada via WA lagi atau apa, bisa via aplikasi seperti itu Bu. Oke, jadi untuk untuk menu dan tampilan dari aplikasi ini sebenarnya simple, sudah sederhana sih Bu, nggak terlalu ribet. Nah, misalkan ya mungkin yang paling intinya sih hanya ini Bu. Jadi untuk kehadiran kita bisa lihat tadi sebenarnya udah bisa di depan. Pengujian, nah untuk papan pengumuman mungkin nanti kalaupun nanti kita kasih pengumuman atau apapun tentang sekolah itu bisa lewat sini Bu. Nanti akan ada notifikasinya itu, seperti itu. Dan untuk review pengajar juga bisa, Bapak dan Ibu bisa diklik, boleh diklik Pak. Nah, di sini nanti ada guru-guru yang sudah terdata semua. Bapak dan Ibu boleh mereview kira-kira guru saya lah, kalau Mario gitu, guru Marionya gimana gitu, silakan direview gitu, seperti itu Bu. Jadi boleh boleh ketik ya, kalau nggak salah boleh ditulis lah pesan kesan dan pesannya mau apa gitu Bu, seperti itu. Itu untuk mereview guru-gurunya. Oke, untuk orang tua kita balik lagi Pak. Jadi pada intinya sih hanya sekedar itu Bu untuk aplikasinya. Kalau misalkan nanti masih ada yang belum kurang dipahamin gitu, nanti mungkin seperti yang tadi kata Bu Tini akan nanti coba dibuatkan video tutorialnya. Gitu. Jadi kira-kira apa saja yang perlu yang dijelaskan atau apa aja yang harus diketahui sama orang tua dan siswa, seperti itu.
Demikian Ibu. Ya, jadi begitu ya. Jadi kami nanti akan membuatkan tutorial untuk SMS ini. Langsung saja, Bapak dari IMA, Pak jangan terlalu lama ya Pak. Oke ya Pak, maaf ya Pak. Tapi Bapak Ibu kalau lapar nanti dari Cafe Lakasa akan kasih voucher, Bapak Ibu boleh jajan di Cafe Lakasa, maaf ya. Oke, terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan waktunya untuk sedikit presentasi. Oh, bawa ini ya anak-anak. Iya, betul. Oh ya, Bapak Ibu, ini tuh Faith. Faith tuh kemarin juara berapa Pak? Juara masuk babak final event Imapiade se-Jawa Barat, Bu. Duh, se-Jawa Barat saya juara loh, masuk finalis ya. Ada OVL juga. Jadi ini dilaksanakan di Sumbersari Junction secara onsite ya. Online juga sebenarnya boleh, tapi kita lebih baik onsite sih. Oke, terima kasih. Sedikit pengenalan, kita dari International Mental Arithmetica atau sering disebutnya IMA, lembaga pendidikan yang mengajarkan cara berhitung cepat dengan metode sempoa. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui manfaat jangka panjang dari pembelajaran mental aritmetika. Yang pertama itu meningkatkan konsentrasi anak, yang kedua meningkatkan daya analisis anak dan meningkatkan kreativitas, serta yang paling penting yaitu stimulus otak kanan dan otak kiri. Nah, beberapa penelitian menjelaskan bahwa stimulus otak kanan dan kiri anak itu bisa berdampak sangat besar untuk anak kita. Baik dia tidak hanya jago matematika atau misalkan dia jago di nyanyi, bahkan bisa nyanyi juga ya. Nah, kemudian manfaat jangka pendek yang didapatkan dari belajar mental aritmetika yaitu jago berhitung cepat, dan kalau jago berhitung cepat tentunya dia jago matematika. Coba nih, 1 tambah 1 berapa? 2, 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 5 kurang 2 tambah 3. Kok senyum? Berapa Pak ya? 5. Kok kamu bisa ngitungnya pakai apa sih? Pakai sempoa, tapi sempoanya nggak ada, dia pakai otak. Jadi itu namanya sempoa bayangan ya Bu ya. Jadi dilatih secara terus-menerus ya. Cek nyala tuh. Oke, misalkan nih Bapak punya soal, siap konsentrasi semuanya. Fed juga ya. Fed kelas berapa Fed? 1. Kelas 1, dia baru kelas 1 ya. Tapi untuk perkalian pembagian dia sudah bisa di luar kepala. Nanti kita coba tes ya. Yang pertama, siap konsentrasi, Mr. John yang mau ngasih soalnya nih. Siap, konsentrasi tadi Fed juga ada latihan, jadi perlu percaya diri di hadapan orang tua sebanyak ini, tapi bisa ya, tadi udah bisa ya. Konsentrasi, Opel sama Fed. Ibu-ibu yang bawa kalkulator boleh ikut ngitung, khawatirnya salah ya, tapi nggak apa-apa karena masih anak-anak. Konsentrasi satuan dulu ya. Berapakah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 9 kurang 8 kurang 1 kurang 9 kurang 5 kurang 6 tambah 8? 8. Mungkin tadi ada yang malah nggak kedengeran ya, tapi semua ada yang bisa. Iya betul ya. Wah, oke. Oke, tadi udah bisa puluhan sebentar ya. Puluhan siap. Konsentrasi ya. Puluhan lebih sulit tentu saja. Tapi bisa. Konsentrasi. 24 tambah 25 tambah 51 tambah 99 tambah 21. 220. Sama. Ini masih kelas satunya nanti dari Senin ya. Tapi udah bisa ya. Oke. Satu terakhir ya, ratusan siap. Ratusan. Konsentrasi. 498 kurang 388 tambah 959. 1069. Nggak tahu. Iya. Wet hilang ya? Nggak apa-apa ya. Tapi Opel masih bisa. Perkalian. Ini soalnya direkayasa sama kita, jadi nanti kita berikan angka depannya, kemudian Ibu bebas kasih angka berapa. Iya. Iya. Soal perkalian kita tulis atau gimana? Iya, biar di pakai tab ya. Misalkan depannya kita punya angka berapa Mr. John? Misalnya perkalian depannya angka 9, kita coba puluhan kali satuan kalau buat Fed ya. Ini kelas 1 ya, puluhan kali satuan. 90 berapa titik-titik kali 8 misalnya. Oke. 90 titik-titik penonton kali 8. Ini angka puluhannya mau diisi berapa? Silakan. Mau diisi berapa Bu? Angka sesudah 9-nya bebas. 5. Oke.
Oke, jadi 95 dikali 8. Silakan Fred dihitung pakai mental ya. 760. 760. Betul nggak? Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, kita kasih sekali lagi satu soal ya. Ini dihapus aja kok. Oke, sekarang ratusan bisa Mr. John? Ratusan. Oke. Opel Oke, bisa, ya? coba ya ratusan. Misalkan 200 titik 8 Iya. kali 5. Oke, satu angka kosong. Ini mau angka berapa? 6, boleh. Jadi 268 dikali 5. Oke, kita lihat ya kemampuan anak Ima nih. 1340. 1300. Betul? 40. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ini merupakan salah satu hasil anak yang sudah belajar di kita. Jadi nanti tidak hanya belajar berhitung cepat, kita pun mengajarkan terapan matematika sekolah. Jadi supaya mensinkronisasi antar kecepatan berhitung anak dengan terapan matematika sekolah. Ini baru kelas 1, Opel kelas berapa? Kelas 6 sekarang, tapi Opel udah lama. Ini baru grade 6, kalau Opel udah grade 2. Grade 2. Jadi kita ada levelnya ya. Mulai dari tambah kurang singkat 1 digit, 2 digit, perkalian, pembagian, akar kuadrat, desimal, sampai dolar pun kita ajarkan. Nah, sekali lagi tepuk tangan dong untuk anak-anak hebat yang ada di depan. Oke. Sekali lagi terima kasih bagi ibu-ibu yang ingin bergabung bersama Ima. Kita adakan voucher dan diskon khusus yang nanti akan dibagikan oleh pihak sekolah. Nanti bisa langsung menghubungi pihak sekolah juga dan langsung datang ke LCC ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya. Ngomongnya juga cepet ya mental aritmatika ya, ngalahin saya. Saya udah dibilang Bu ini kalau ngomong cepet banget gitu. Ya. Nah Bapak Ibu, mental aritmatika itu dengan coding, coding kan sudah dijadikan ekskul wajib, mental aritmatika belum. Kita ada di Sumbersari Junction LCC lantai 3A. Jadi kalau yang mau trial boleh trial kan Pak? Bapak mental aritmatika, Pak, Bapak, boleh trial kan ya di Suju? Boleh trial 2 kali, nah, dan juga ada voucher potongan 50%. Ini untuk anak-anak yang siapapun, anak-anak spesialnya juga bisa asal dia mau duduk gitu ya, mau duduk gitu. Yang penting mau duduk. Nah, Bapak Ibu itu seluruh penjelasan. Sekarang saya mau kasih sesi tanya jawab sebentar, mungkin ada 3 orang penanya. Boleh bertanya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Yang di online, yang di YouTube ada yang nanya itu banyak banget, tapi nanyanya tentang apa ya? Coba dibacakan saja. Bapak Ibu, sebetulnya ini pasti banyak orang tua yang tidak ikut juga, karena total murid homeschooling Bintang Harapan itu kurang lebih sekitar 250 sampai 260 cabang dan pusat. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau tanya Bapak Ibu yang di sini sebelum kita tutup? Tidak ada? Yang tadi SMS kita akan kasih video tutorial akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing ya, oleh wali kelas masing-masing. Begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa semuanya ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa seluruh penjelasan sudah dipahami, sudah dimengerti. Bapak Ibu tadi lembar tata tertib tolong nanti dikumpulkan di penerima tamu yang di luar kota akan kami berikan nanti dalam bentuk PDF. Silakan nanti setelah ditanda tangan, difoto, dikumpulkan juga di wali kelas masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sekali lagi mohon dukungannya untuk pengembangan nanti yang project. Karena kalau yang project itu anak-anaknya akan membuat project. Mungkin nanti ada proyek yang akan mengundang Bapak Ibu juga di dalam pameran, di dalam pemberdayaan akan mengundang Bapak Ibu juga proyeknya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi mohon didukung nanti untuk proyek anak-anak. Kalender pendidikan ada kemungkinan juga bisa maju atau mundur 1 minggu. Ya, kayak PTS kita bisa mundurkan 1 minggu atau majukan 1 minggu. Itu perkiraan saja. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah hujan Kota Bandung. Bapak Ibu masih bisa tetap hadir. Saya mengucapkan terima kasih buat seluruh orang tua murid yang hadir di tempat ini dan juga buat
orang tua murid yang ikut di dalam Zoom meeting. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Bagi yang nanti penerima tamu akan membagikan voucher untuk IMA dan juga voucher untuk Lakasa Cafe. Jadi Bapak Ibu boleh ke Lakasa Cafe karena sedang ada voucher potongan harga. Begitu saja, nanti para penerima tamu silakan di luar dulu, di bawah aja ya dibagikannya Miss Santi. Sudah ya, di bawah ya. Oke. Terima kasih, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa Kristiani ya Bapak. Bapak dan Ibu, terima kasih. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul. Sebentar kami mau kembali ke rumah kami masing-masing walaupun hujan. Tuhan berkati para orang tua. Kami mohon limpahkan segala hikmat, berkat, anugerah bagi seluruh orang tua murid Homeschooling Bintang Harapan. Berkati anak-anak kami supaya di tahun ini mereka bisa belajar mengembangkan diri secara maksimal. Berkati guru-guru juga supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmat supaya bisa mengajar dengan baik. Kami mau menyerahkan semua waktu-waktu ke depan 1 tahun ajaran ini di dalam tangan Tuhan yang sempurna. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan mengambil voucher, boleh dibawa ya Bapak Ibu. Terima kasih juga yang Zoom. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah ikut di dalam Zoom meeting. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu di kota dan di tempat Bapak Ibu bekerja dan berkarya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada pertanyaannya tentang apa itu tadi yang di luar? Banyaknya SMS. Oh, ada yang akun. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di luar kota, nanti akun akan diberikan oleh wali kelas masing-masing kalau memang belum ada. Lalu nanti akan disediakan video tutorial ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi seluruh orang tua yang sudah bergabung dalam Zoom meeting juga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Cek.